Sobat Simak bisa mengisi 0. Kenapa? Karena Sobat Simak Halo Sobat Simak, kembali lagi di Simak Pajak. Video kali ini kita akan membahas tentang permohonan penghapusan sanksi SKPKB via Cortex. Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya Sobat Simak subscribe channel YouTube kami dan follow akun sosial media kami. Jadi, jika Sobat Simak ingin menghapus sanksi SKPKB di Cortex, ada persyaratan terlebih dahulu ya. Yang pertama, Sobat Simak harus ada surat SKPKB-nya. Yang kedua, ada NTPN pembayaran pokok. Yang ketiga, ada formulir permohonan penghapusan sanksi. Itu biasanya sudah ada di Cortex-nya, nanti tinggal kita isi. Yang keempat, ada syarat wajib yang dilakukan Sobat Simak, yaitu harus membayar pokoknya secara sekaligus. Jika pembayaran pokoknya dibayarkan tidak sekaligus, maka akan dikenakan perhitungan proporsional. Berikut perhitungan penerapan ketentuan proporsional dalam PMK 118 tahun 2024. Syarat yang kelima, pembayaran pokok pajak pada bulan yang sama dengan bulan yang disampaikan permohonan. Jadi maksudnya permohonan penghapusan sanksi SKPKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak SKPKB. Itu dia 5 persyaratan sebelum Sobat Simak melakukan penghapusan sanksi SKPKB. Yuk kita ke video tutorialnya ya. Step yang pertama, Sobat Simak login Cortex-nya terlebih dahulu dan pastikan impersonatingnya badan. Yang kedua, Sobat Simak bisa klik layanan WP. Lalu Sobat Simak klik buat permohonan layanan administrasi. Setelah muncul seperti ini, Sobat Simak bisa klik pilih. Lalu Sobat Simak pilih AS.26 yaitu keberatan dan non keberatan. Lalu Sobat Simak bisa pilih AS.26 strip 03 yaitu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pasal 36 ayat 1 huruf A UU KUP. Setelah muncul formulir permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif, Sobat Simak bisa mengisi sesuai kebutuhan Sobat Simak masing-masing. Di sini ada kolom saluran pengiriman. Di sini sudah terisi otomatis ya Sobat Simak. Lalu Sobat Simak bisa scroll ke bawah. Di sini ada kolom objek pasal 361A. Untuk kolom keadaan kahar bisa diisi tidak. Lalu ada kolom transaksi, Sobat Simak bisa klik search. Setelah muncul transaksi akuntansi, Sobat Simak bisa klik refresh, lalu masukkan tanggal SKPKB Sobat Simak. Setelah muncul seperti ini, ada beberapa banyak pilihan, jadi Sobat Simak bisa pilih yang ingin dihapus sesuai dengan surat SKPKB-nya ya. Lalu kita ke kolom pengurangan atau penghapusan. Di sini Sobat Simak bisa pilih penghapusan. Untuk kolom jumlah sanksi administratif menurut wajib pajak, Sobat Simak bisa mengisi 0. Kenapa? Karena Sobat Simak ingin menghapus seluruh sanksi administratifnya. Selanjutnya ada kolom alasan. Di sini Sobat Simak bisa mengisi alasannya sesuai kebutuhan Sobat Simak masing-masing. Atau Sobat Simak bisa mencontoh di video ini ya. Selanjutnya ada kolom lampiran. Di sini Sobat Simak bisa klik tambah data. Setelah muncul seperti ini, Sobat Simak bisa pilih jenis dokumennya yang persyaratan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Untuk kolom jumlah, di sini contoh videonya ada 5 karena dokumen yang kita upload ada 5 lembar ya Sobat Simak. Jadi ini sesuai kebutuhan Sobat Simak masing-masing. Kalau dokumennya ada 7, silakan Sobat Simak isi 7. Lalu Sobat Simak bisa klik simpan dan klik validasi sampai muncul pop-up sukses validasi. Lalu Sobat Simak scroll ke atas.
lalu ke bagian dokumen, lalu Sobat Simak bisa klik upload. Setelah muncul seperti ini, Sobat Simak bisa mengisi sesuai kebutuhan Sobat Simak masing-masing ya. Untuk dokumen type name-nya, Sobat Simak bisa mengisi lampiran surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Untuk dokumen di bawahnya ada dokumen number, di situ Sobat Simak bisa mengisi sesuai dengan nomor surat SKPKB. Untuk kolom NIK, Sobat Simak bisa mengisi NIK dan nama direktur. Selanjutnya di kolom dokumen date, Sobat Simak bisa mengisi tanggal hari ini atau tanggal pengajuan hari ini. Lalu di kolomnya ada dokumen subjek, Sobat Simak bisa mengisi lampiran surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Untuk dokumen sender, Sobat Simak bisa mengisi nama PT Sobat Simak masing-masing. Di bawahnya, Sobat Simak bisa mengisi original. Lalu Sobat Simak bisa scroll ke bawah, di sini ada kolom file. Sobat Simak bisa mengupload dokumen yang sudah di-combine. Untuk dokumen yang kita upload, yang pertama ada surat SKPKB, yang kedua ada NTPN pembayaran pokok pajak, yang ketiga ada formulir permohonan penghapusan sanksi sesuai PMK 118 tahun 2024, dan yang terakhir ada perhitungan proporsionalnya. Nanti Sobat Simak di-combine, lalu Sobat Simak bisa upload ke dokumen file upload. Setelah di-upload, Sobat Simak bisa klik submit. Jika sudah muncul seperti ini, Sobat Simak bisa klik alur kasus, lalu Sobat Simak bisa scroll ke bawah, lalu klik lanjut. Jika muncul ada tulisan N, Sobat Simak bisa klik N. Jika Sobat Simak ingin mengecek kasusnya, seperti biasa, Sobat Simak bisa ke kasus saya. Di sini kita tampilkan alur proses permohonan pengurangan atau penghapusan ya Sobat Simak. Tadi yang pertama, langkah pertama kita sudah melakukan pengajuan permohonan. Terus langkah yang kedua itu ada penelitian persyaratan oleh DJP. DJP meneliti secara formal, jika tidak memenuhi persyaratannya nanti dikembalikan maksimal 1 bulan di Korteks. Mungkin nanti Sobat Simak akan mendapatkan surat penolakan di Korteks. Langkah yang ketiga ada penelitian substantif permohonan. Jika syarat terpenuhi, DJP meneliti substansi dapat meminta dokumen, data, keterangan, atau pembahasan. Langkah yang keempat ada penerbitan surat keputusan. DJP wajib menerbitkan surat keputusan paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Dan yang terakhir ada hasil keputusan pengurangan atau penghapusan. Keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak. Jika lewat 6 bulan dianggap dikabulkan. Itu dia video tutorial cara permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi SKPKB di Korteks. Jika Sobat Simak masih bingung, Sobat Simak bisa komen di bawah. Dan jangan lupa Sobat Simak share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di video selanjutnya.